Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas saham-saham di sektor batubara. Nah, kita lihat dulu seperti biasa pergerakan IHSG. Pada seminggu terakhir, IHSG hanya terdapat dua hari perdagangan, jadi tidak ada perubahan yang banyak. IHSG di sini masih mencoba berbalik arah dengan membentuk pola inverse head shoulder kecil yang berwarna kuning di sini. Jadi kalau dia bisa tembus ke atas 6.750, maka downtrend jangka menengah yang berwarna hijau ini secara ofisial bisa ditembus, sudah tertembus. Lalu berikutnya potensi penguatan IHSG ke 6.900 dalam jangka pendek. Tapi untuk saat ini kita harus perhatikan dulu level 6.620. Kalau dia tertembus turun ke bawah, maka pola pembalikan arah jangka pendek ini sudah tidak terjadi lagi. Saham pertama di sektor batubara kali ini adalah Adaro. Adaro kita sering gambarkan, ini adalah pola besar yang terjadi sejak bulan Maret 2022, pola bearish, head and shoulder, sudah tembus di bawah 2600. Jadi sebenarnya potensi penurunan untuk Adaro ini ke level 1150 sampai 1200 dalam jangka panjang, jangka menengah. Kita lihat dalam jangka pendek sebenarnya terjadi pola yang tidak terlalu baik, yaitu ini adalah pola bearish flag yang berwarna hijau. Jadi kalau flagnya turun ditembus ke bawah, Adaro di level di bawah 2150, maka Adaro akan melanjutkan penurunan hingga ke level 1650. Oke, berikutnya adalah saham PTBA, Bukit Asam Tbk. Secara downtrend sejak Juni 2022 tidak terlalu tajam sebenarnya. Tapi ketika terjadi pembagian dividen beberapa hari silam, PTBA tembus dari support kuat 2.900 di sini yang kita gambarkan dengan garis berwarna merah muda. Jadi kalau memang tidak bisa naik kembali di atas level 2.900, PTBA kita prediksi akan turun menuju support kuat ke level 2.000 sekarang. Jadi harus diperhatikan level 2.900 tersebut. Oke, kita lihat berikutnya adalah saham Indika Energy. Untuk pola besar juga kita sudah gambarkan, ini mirip-mirip dengan Adaro juga. Jadi ini pola inverse cup with handle, sudah tembus dari supportnya level 2100. Walaupun sempat naik kembali di sini di bulan Juni tengah, tapi saat ini kembali turun. Nah, kalau kita lihat Indi tidak bisa naik di atas 2100-nya, maka Indi akan berpotensi kembali turun ke level 1200. Berikutnya adalah saham ITMG, Indo Tambang Raya Megah. Untuk ITMG terdapat pola bearish juga di sini, adalah pola rounding top, sangat bearish karena sudah terjadi sejak bulan Maret April 2022. Nah, saat ini level 29.000-nya sudah tertembus. Jadi dari sini pola pelemahannya ke level 14.000. Tapi juga kita perhatikan jangka pendeknya di sini, walaupun belum tembus, tapi kalau pola bearish flag ini turun ke bawah, jadi kita estimasikan kalau ITMG turun di bawah 23.500, maka berpotensi untuk kembali lanjut sesuai dengan panah berwarna merah ini, yaitu ke level sekitar 16.000. Cuma untuk saat ini kita wait and see dulu sampai pola bearish flag hijau ini tertembus ke bawah. Berikutnya adalah saham UNTR, United Tractors. Ini juga pola bearish di sini adalah pola bearish yang terjadi sejak bulan Maret Februari 2022. Ini pola inverse cup with handle. Jadi selama UNTR tidak bisa naik di atas 24.000, maka cenderung UNTR akan melemah ke level 16.500, 16.000 sampai 16.500. Kita lihat berikutnya adalah saham Doit, Delta Dunia Makmur. Ini sebenarnya terbalik dengan saham-saham coal sebelumnya. Jadi kita lihat Doit sudah tembus dari downtrendnya di sini, garis hitam, dan terdapat pola akumulasi dalam jangka pendek. Ini adalah pola rounding bottom.
sudah tertembus naik di atas resistance yang menjadi support sekarang di level 340 350-nya. Jadi ini sering sekali terjadi. Nah, selama bisa bertahan di situ, maka DOIT berpotensi menguat dalam jangka pendek menengah ke level 420. Jadi untuk saat ini kita lihat DOIT satu-satunya yang lumayan bullish. Berikutnya saham MBAP. Mitra Bara di perdana. Ini pola rounding top lagi seperti TMG. Kita lihat support 5.750-nya tertembus, sempat naik tapi kembali turun. Nah, dari pola rounding top ini sebenarnya potensi pelemahan MBAP sangat tajam ke level 1000. Cuma kita wait and see dulu dan lihat apakah ada perbaikan dari harga batu bara itu sendiri dan dari harga saham MBAP. Apakah terjadi pembalikan arah dalam jangka pendek. Berikutnya adalah saham BSSR, Bara Multi Sukses Sarana. Jadi setelah uptrend yang terjadi sejak September 2021, uptrend ini ditembus di bulan Januari Februari 2023. Jadi setelah uptrend ini ditembus, ya saat ini berada dalam downtrend channel yang kita coba gambarkan. Jadi kalaupun BSSR bisa naik ke level 4.300-nya pun BSSR masih dalam downtrend channelnya. Jadi untuk saat ini potensi pembelian BSSR berada di level 2.700-an kalau memang kita ingin mencoba spek buy. Tapi dalam jangka menengahnya masih terdapat ini pola downtrend channel yang mungkin berlangsung beberapa saat lagi. Berikutnya adalah saham SMMT, Golden Eagle Energy. Jadi dari downtrend itu sendiri, SMMT sudah ditembus di bulan Januari Februari 2023. Lalu kita lihat terdapat pola bullish dalam jangka menengahnya di sini. Ini pola rounding bottom dengan potensi penguatan hingga ke 980. Jadi SMMT ini satu-satunya yang salah duanya yang sudah membaik teknikalnya. Kita perhatikan lebih lanjut pergerakan berikutnya. Tapi kalau untuk membeli kita tunggu dulu di support 760 sampai 770 dengan potensi penguatan ke 980. Itu untuk SMMT. Berikutnya adalah ABM Investama. Ini juga masih downtrend, jadi kita tunggu saja, kita ikuti dulu downtrend channel berwarna hijau ini. Estimasi saat ini low-nya berada di 1.800 untuk titik beli yang baik secara jangka pendek. Berikutnya adalah KKGI. Nah, untuk KKGI sendiri juga sudah tembus dari downtrend-nya. Kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, saat ini sempat terjadi pembalikan arah dalam jangka pendek. Ini pola cup with handle, walaupun di akhir Juni sempat naik tapi turun kembali. Cuma kita harus perhatikan pertahanan terakhir untuk KKGI di level 440-450. Jadi kalau dia masih berada di atas level ini, maka masih berpotensi lanjut untuk menembus support 505, 510 dan melanjutkan penguatan ke 630. Cuma untuk saat ini kalau titik beli lebih baik kita coba sedekat-dekatnya dengan level 450-annya di situ. Mungkin 460-an kalau diberi. Itu untuk KKGI. Berikutnya saham Toba, TBS Energi Utama. Ini masih downtrend sebenarnya. Yang kita harus perhatikan adalah Toba harus bisa naik dulu dengan kencang. Kita estimasikan dari 390 saat ini naik ke level 520. Nah, kalau dia bisa naik di level 520 di sini, ini adalah resistance jangka pendek. Kalau ada penurunan dengan volume lebih rendah, kita perhatikan. Lalu kita bisa coba untuk kita beli di level 440-nya di sini. Tapi daripada kita menunggu, karena saat ini belum ada penguatan ke level tersebut, sebaiknya kita lupakan saja dulu, kita cari saham-saham batubara lainnya.
Lalu berikutnya adalah saham Harum. Harum Energy ini adalah hibrid antara nikel dan batu bara. Jadi kalau kita perhatikan sejak September 2022, Harum selalu membentuk ini higher low, lower high. Nah, jadi kita perhatikan dulu level 1525. Kalau bisa ditembus, maka sudah tidak lower high lagi dan berpotensi untuk naik. Potensi kenaikan kalau memang seperti itu, kita bisa coba untuk jangka pendeknya seperti ini. Bisa ke 1815. Tapi untuk saat ini kita tunggu dulu karena kalau tidak bisa naik di atas 1520, ada potensi Harum kembali turun bahkan di bawah 1200-nya. Jadi kita harus perhatikan dulu apakah pergerakan Harum seperti apa. Nah, jadi itu saja untuk update teknikal saham-saham di sektor batu bara kali ini. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.